Namanya Syifa Nadira, 27 tahun, seorang guru bahasa Melayu di sebuah sekolah menengah di Johor. Ia dikenal lembut, penyabar, dan selalu tersenyum. 3 tahun lalu, ia menikah dengan Reza Firdaus, seorang pengusaha kecil yang baru mulai membangun bisnis makanan beku. Pernikahan mereka tidak selalu indah. 2 tahun lalu, Syifa mengalami keguguran akibat kelelahan dan stres berat. Di malam itu juga, Reza marah-marah karena penjualan sepi dan menyalahkan Syifa atas semuanya, lalu memukul dinding hingga tangan Syifa nyaris kena hempasan. Itu awal dari serangkaian kekerasan verbal dan emosional. Reza tidak pernah benar-benar berubah, tapi Syifa tetap diam karena cinta dan karena rasa bersalah atas kehilangan janinnya. Akhirnya mereka bercerai. Namun 6 bulan kemudian Reza datang kembali. Ia membawa air mata, maaf, dan janji. Seperti kebanyakan pelaku kekerasan yang menyesal saat sendirian, Syifa ragu, tapi keluarganya mendorong untuk coba beri peluang. 1 minggu setelah rujuk, saat Syifa sedang mengikuti sesi live Zoom sekolah dari rumah, Reza masuk ke kamar, matanya merah, nadanya dingin. "Kau tak berubah langsung, aku tak sanggup. Mulai sekarang kita selesai, aku nak lepaskan kau sekarang juga." Dan di tengah suara mikrofon Zoom yang masih menyala, dia ucapkan, "Aku ceraikan kau." Syifa tidak menangis saat itu. Ia hanya mematikan laptop, berdiri dan mengunci diri di kamar mandi. Sambil duduk di lantai yang dingin, ia memeluk dirinya sendiri. Bukan karena dicerai, tapi karena merasa bodoh karena membiarkan dirinya percaya sekali lagi. Besoknya, kejadian itu tersebar. Reza, entah kenapa, merekam perceraian itu dan mempostingnya di Instagram story-nya. Katanya, biar orang tahu, aku udah habis sabar. Komentar-komentar muncul, sebagian menyalahkan Syifa, sebagian lagi menyalahkan Reza. Perempuan ini memang tak tahu jaga suami. Reza tak patut buat macam tuh depan orang. Syifa patut cerita semua, jangan diam. Dan akhirnya, Syifa memutuskan untuk tidak diam lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Syifa menulis sebuah artikel panjang dan mempostingnya di blog sekolah yang biasa digunakan untuk edukasi murid-murid. Judulnya, "Bila Guru Pun Jadi Mangsa." Dalam tulisan itu, ia tidak menyebut nama, tapi ia menceritakan tentang trauma keguguran. Bagaimana ia kehilangan bukan hanya anak, tapi dirinya sendiri. Dan bagaimana KDRT bukan hanya tentang luka di badan, tetapi luka di jiwa. Tulisan itu viral. Banyak yang membaca, membagikan, bahkan mengirim email dukungan diam-diam. Salah satunya dari Zaki, mantan teman SMA Syifa, yang kini menjadi konselor psikologi. Ia menulis, "Syifa, kalau kau perlukan tempat bicara, atau cuma nak duduk diam sambil minum teh, aku ada." Mereka mulai bertukar pesan. Perlahan, dari trauma, tumbuh kepercayaan baru. 3 bulan berlalu, Syifa sudah mulai tampil sebagai pembicara di acara kampus dan komunitas guru. Ia masih mengajar, masih mengobati dirinya sendiri, tapi kini dengan semangat baru. Zaki tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir. Kadang menunggu di ruang guru sambil membawa makanan. Kadang mengirim pesan lucu ketika Syifa terlalu serius. Dan suatu hari, saat mereka duduk di taman setelah mengisi seminar bersama, Zaki bertanya, "Kau marah dengan apa yang dah jadi?" Syifa menjawab pelan, "Aku tak marah lagi. Aku cuma tak nak jadi orang yang hilang dirinya demi orang lain lagi." Di tahun berikutnya, Syifa menerbitkan buku kumpulan tulisan berjudul "Bukan Salahku." Buku itu berisi pengalaman-pengalaman perempuan yang pernah diam. Sebuah karya yang menjadikan luka sebagai kekuatan. Di peluncuran buku itu, Syifa tampil tenang, memakai kerudung biru langit dan senyum yang tak dibuat-buat. Untuk semua perempuan yang pernah disalahkan atas luka yang tak mereka ciptakan, ini untuk kalian. Reza, ia tak lagi muncul. Ada kabar bahwa bisnisnya bangkrut dan reputasinya hancur karena kasus viral itu. Tapi Syifa sudah tak peduli. Ia kini tak lagi menunggu penyelamat. Ia adalah penyelamat bagi dirinya sendiri.
Dan Zaki, ia tetap di sana. Tidak sebagai pengganti, tapi sebagai pendamping. Karena Syifa tidak butuh diselamatkan. Ia hanya butuh seseorang yang berjalan di sisinya, bukan di depannya.